wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu ilal alamin kullihi basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qailu fi kitabil Qur'an wallazina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, mengawali khutbah Jumat di siang hari ini yang penuh dengan berkah, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita. Takwa dalam artian kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga dengan ketakwaan itu kita dapat menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, pria dan wanita, dengan sebuah ikatan resmi yang disebut dengan pernikahan. Allah juga memerintahkan setiap pasangan untuk harmonis, untuk rukun dalam rumah tangganya. Pernikahan diciptakan bukan untuk memenuhi kebutuhan syahwat semata, tapi pernikahan diciptakan untuk membuat hati manusia tentram, saling mencintai dan saling mengasihi secara legal dan disahkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Dari ayat ini sudah jelas sekali hadirin, tujuan pernikahan yaitu untuk membuat jiwa kita menjadi tentram dan batin kita menjadi tenang. Artinya jangan sampai
salah seorang dari kita ini mencederai, merusak rumah tangga dan keluarga kita dengan kekerasan, dengan KDRT. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, Islam mengutuk segala macam bentuk kekerasan individu atas individu yang lainnya, atau satu kelompok atas kelompok yang lainnya. Hal ini termasuk pula kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada dan jangan dianggap sebagai suatu yang normal apabila ada seorang suami memukul istrinya. Rasul bersabda, hadirin, Nabi bersabda, wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Sabda Nabi, janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, janganlah pula menjelek-jelekannya, dan jangan mendiamkan istri ketika cekcok selain di rumah. Hadis ini secara terang dan jelas, hadirin, melarang suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan berupa kata-kata yang menjelek-jelekan istri saja dilarang, tidak boleh. Disinilah para suami kita semua dituntut untuk menjadi sosok yang penyabar. Lantas bagaimana apabila seorang istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri? Padahal ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri, sebagaimana juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami pada istrinya. Apa anjuran Islam untuk suami dalam menghadapi masalah ini? Hadirin, tatkala istri tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada suaminya, maka suami diberi wewenang oleh Al-Quran untuk mendidik istrinya supaya kembali menunaikan kewajibannya itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, menasehati secara halus dan baik. Mengapa harus secara baik-baik? Sebab apabila kita suami menasehati dengan kasar, dengan sindiran yang membuat hatinya menjadi sakit, akan berimplikasi, akan berakibat rusaknya hubungan rumah tangga. Mengenai nasihat pada istri harus disampaikan dengan yang baik-baik, dengan penuh rasa kasih sayang. Nabi bersabda, istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dil'in wa in a'waja syai'un fid dil'i a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya kata Nabi itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang rusuk itu tetap bengkok. Maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan, nasihatilah istri
dengan cara yang baik. Langkah yang keduanya, apabila tidak dapat dinasehati secara baik-baik, maka didiamkan dan tidak diajak tidur bersama. Langkah selanjutnya, apabila tidak memberikan efek dan tidak berpengaruh juga, adalah memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan tentunya. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, tidak memenuhi kewajiban pada suaminya, maka nasihatilah mereka, diamkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Bila mereka menaati kalian, maka jangan cari-cari jalan untuk merugikan mereka. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, janganlah kita salah memahami perintah dalam ayat ini, yaitu langkah yang terakhir dalam menasehati istri adalah dengan memukulnya. Ingat hadirin, ayat ini tidak melegalkan, tidak mensahkan kekerasan dalam rumah tangga, tidak sama sekali. Apabila dengan langkah yang paling ringan saja sudah kembali memenuhi kewajibannya, maka tidak perlu lagi mengambil langkah terakhir dengan memukulnya. Tidak perlu. Dan patutlah kita meniru Nabi kita SAW dalam memperlakukan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW daraba khadiman lahu qattu wala mar'atan lahu qattu wala daraba biyadihi syai'an qattu illa ayujahida fi sabilillah." Kata Aisyah, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasul memukul pembantunya, begitupun memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad perang di jalan Allah. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, dengan memahami syariat Islam secara utuh, khususnya dalam hal menegur istri, tentu tidak akan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada lagi KDRT dalam rumah tangga kaum muslimin. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitar kita mesti menjadi pelajaran bagi kita untuk bersikap bijak terhadap istri. Tirulah sosok Nabi yang berlaku baik pada istrinya. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya adalah, kata Nabi, yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang-orang yang terbaik di antaramu adalah orang yang paling baik kepada istrimu. Wa khiyarukum linisaihim. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, sekian khotbah Jumat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa qur rabbighfir warham
wa anta khairur rahimin.